Empat masalah pas kayak gitu. Terus ada masalah di mana tuh di latar belakang kamu tuh? Yang nomor 4, Pak, Ya, nomor empat. Di latar belakang kamu masalahnya di di mana tuh? latar belakang saya. Ini, Pak. Kamu nggak konsisten tadi pasien kan kok penderita? Bedanya apa tuh ini antara penderita dengan pasien? Nomor, Pak. Harus konsisten, Ya, Pak. walaupun cuma satu kata. Mau penderita atau mau pasien? Sini aja, Pak. Terus apa tuh? Ini, Pak, membahas kreatininnya. Ada nggak diidentifikasi masalah tuh kreatin? Ya, Pak, tadi. Identifikasi masalah. B. Tadi nomor ini, Pak. Masalah hasil tes laboratorium faal ginjal. Ya kamu langsung tadi tes hasil tes laboratorium ginjal kan tadi ada urium, uriumnya nggak ada. Tetap dibahas ya, Pak, ya? Makanya kan tadi sekian banyak itu ada urium, kreatinin, asam urat. Ya, kenapa kamu tiba-tiba kreatinin muncul itu? Urium kan juga hasil metabolisme protein, Rin. Iya, Pak. Ini, Pak. Saya bahas di sini, Pak. Yang ini, Pak. Nah, itu kan. Nah, terus ini kok langsung muncul kreatinin. Uriumnya mana? Oke. Tambahin berarti ya, Pak. Ya, oke. Ini hanya untuk HD itu ini. Bukan pemeriksaan lab. Coba kamu baca deh yang ini. Pemeriksaan laboratorium. Ini masalah bagi pasien GGK yang menjalani hemodialisis. Dia untuk memonitornya periksanya ureum kreatinin nama LFG. Berarti ini yang sudah terdiagnosis GGK. Kalau yang belum terdiagnosis GGK untuk menentukan uji faal ginjal, itu kan banyak parameternya gitu loh. Ya nggak, Rini? Ya, Pak. Nah, itu. Jadi beda nih konteksnya nih, coba lihat tuh. Ini Ya, ya, dari Pak. hemodialisis. Eh, Paragrafnya nanti saya ganti ya, Pak, ya? yang ini kan kamu bukan tentang pemeriksaan faal ginjal, Ya, Pak. ya kan? Bukan kan? Bukan, Pak. Nah, bukan. Jadi harus harus konsisten dengan identifikasi masalah kamu tadi, Pak. ya. Oke. Terus berarti ini belum ini ya, Pak. belum Diperbaiki, tersedia di latar belakang masalah tadi ya, yang Pak. pemeriksaan fungsi ginjal ya. Pemeriksaan fungsi ginjal belum ada, Pak. Nah, jadi kok jadi satu spasi kan spasi dua. Yang mana, Pak? Spasinya harusnya spasi dua itu identifikasi masalah itu dua spasi. Dua ini, Pak. Itu secara ini dua. Kamu cek di identifikasi masalah tuh. Oke, yang ini. Renggang-renggang ini kan rapat-rapat ini. Nah tuh, itu kan Ya, rapat-rapat. Ya kan rapat-rapat kan itu. ya. Kontrol dua aja. Nah, itu baru spasi dua ini. Ya. Nah, terus apalagi tuh? Yang AGD ada nggak di latar belakang? Masalah hasil AGD-nya. Mana AGD-nya? Ini, Pak. Pemeriksaan langsung. Saya begini, Pak. Langsung pemeriksaan asam basa menggunakan analisis gas darah. Oh, itu. Ya, Pak. Ditambah ya, Pak.
Ya menetapkan ini Kak, itu dalam kurung AGD itu pakai spasi ya, untuknya itu terus mepet Oke, dengan Pak. nah, nah gitu ya. Terus HC3 tuh pakai min, Oh CO2 ya, Pak. di bawah tuh ya, pakai min, minnya di atas ya. Nah CO2-nya juga. Oh ya, Kalau bahasa asing base excess itu dimiringkan. ini Tuh Pak. base excess dimiringkan, terus B-nya gede, E-nya gede. Ya, Pak. Saturasi oksigen juga O2-nya tuh kecil, bawah. Itu perhatikan dalam perusahaan itu ya. Ya, Pak. Oke, terus apalagi tuh? Terus itu udah. Nah, sekarang penelitian penelitian mana tuh? Penelitian yang sejenis kamu mana? Penelitian sejenis kamu. Saya taruh di paling bawah. Ini, Pak. Tapi belum ada penelitian sejenis, Pak. 5 tahun terakhir ya Intinya, kalau bisa ya. 5 tahun terakhir kayak kalau bisa. Mas. Oke. Nah, terus tempat kamu mana? Lokasi penelitian kamu di itu? Belum, Pak, izin, Kak. Hah? Alasan kamu ngambil di rumah sakit kamu itu mana? Belum, Pak. Belum Oh, dimasukin. tiba-tiba tertarik itu kok. Ya, Pak. Nanti saya tambahkan, Pak. Terus kenapa analis data sekunder? Ya, Pak. Ya, tempat dan waktu penelitian ya. Apa analis data sekunder katanya? Ya, tempat sama waktu kan sama ya. Lokasi, lokasi dan waktu penelitian tadi kalau nggak salah deh. Ya. Lokasi dan waktu penelitian. Nah, kenapa rasanya di rumah sakit angkasa tuh? Kenapa ada data sekunder? Nah, jadi sudah mulai ter ini ya semuanya ya. Untuk latar belakang masalah itu mengacunya dengan identifikasi masalah. Oke, sampai sini ada mau ditanya dulu? Ini dengan teman-temannya. Rini sendiri ada pertanyaan nggak? Siap, sudah, Pak. Nanti saya tambahkan banyak yang kurang, Pak. Oke, sudah. Tadi identifikasi sudah, ya. Sekarang batasi masalahmu apa? Kamu baca tuh. Coba baca Rini, biar yang lainnya dengar dulu. Batasan masalah, bila semua masalah yang ada sudah teridentifikasi dan akan diteliti, tentu saja akan membutuhkan waktu, tenaga, biaya yang tidak sedikit. Maka dari itu, masalah yang ada harus dibatasi agar penelitian dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kondisi yang ada. Batasi jenis sampel, variabel independen, dan variabel dependen. Yang pertama, karakteristik jenis sampel berdasarkan variabel independen dan variabel dependen. Yang kedua, deskripsi data variabel, variabel dependen. Nah, itu dibikin 2 spasi nih, Rini. Coba bikin 2 spasi. Enggak, yang itu aja. Nah, bikin 2 spasi. Nah, sekarang saya tanya Rini. Rini, karakteristik sampel kamu dong. Atau deskripsikan dong sampel kamu nanti. Dalam Pak, penelitian ini, Rini. sampel saya itu kan menggunakan data sekunder dengan variabel dependennya itu Enggak, kadar. karakteristik sampel kamu Oh, tuh bentuk karakteristiknya. apa sampel kamu itu? Karakteristik data sekunder gitu ya, Pak ya? Iya, kalau data sekunder, berarti sampel kamu tuh berupa apa? Berupa data. Datanya kamu dapat dari mana? Data yang diambil dari rekam medik pasien, Nah, data rekam mediknya siapa, Rin? pasien gagal ginjal kronik. Nah,
Tulis nomor satu. Itu tuh di bawah karakter jadi sampel tuh. Ya, ya, Pak. Di enter tuh. Deskripsikan atau karakteristik sama deskripsi sama ya Rin ya. Deskripsi, deskripsikan jenis Sampel sampel penelitian kamu. Berupa apa? air yang diambil dari rekam medik pasien gagal ginjal kronik. Nah, coba kamu deskripsikan ke Bapak. Ini kamu punya buku nih, ini namanya buku rekam medik pasien nih, ya. Ya, Pak. Di rekam medik pasien ini, rekam medik pasien siapa? Rekam medik pasien gagal ginjal kronik. Nah, tulis. Berarti data rekam medik, Oh, data rekam medik. data rekam medik pasien GGK berdasarkan apa yang kamu didapat di data rekam medik ini kamu buka nih. Oh, namanya si A nih, pasien gagal ginjalnya si A. Apa yang pertama kamu dapat? Berdasarkan nama, jenis kelamin, Berarti umur, identitas pasien kan? identitas pasien. Nah, berdasarkan identitas pasien. Oke, habis identitas pasien apa lagi? Yang mau kamu lihat di dalam data rekam medik ini? Hasil laboratorium, Hah? hasil laboratorium, Hasil laboratorium. Hasil laboratoriumnya itu yang pemeriksaan apa parameternya? kreatinin dan analisa gas darah. Pak? Kreatinin dan analisa gas darah. Ya, tulis dong. Hasil laboratorium apa tuh? Hasil laboratorium Kadar. kadar kreatinin dan nah, tadi kan AGD-nya kan banyak tuh. Kayak faal ginjal kan banyak. Disebutkan berarti apa? pH dan HCO3. Hah? pH dan HCO3. Itu tadi kadar kreatinin itu kan juga liver itu dong. Apa faal faal ginjal itu. Tes faal Ya, Pak. ginjal TFG. Kan bukan hanya kreatinin, urium, asam urat kok kenapa enggak? Ditulis juga, Pak. Hmm? Coba kamu kembali ke identifikasi masalah. Identifikasi masalah. Masalah tes faal ginjal itu apa saja tuh? Coba kamu titik dua. Kalium, Urium, koma, kreatinin, kreatinin, koma, urat, asam urat, koma, apalagi T, LFG. CCT, UCT, LFG. Banyak kan? Ya, Pak. Nah, dari sekian banyak kamu batasnya hanya parameter apa? Kreatinin, Pak. Nah, itu namanya pembatasan. Itu dibatasin tuh. Dibatasin berarti hasil misalnya Kadar, kadar kadar kreatinin ya, Pak. kreatinin. Terus analisa gas darah yang diidentifikasi apa aja tuh? Yang di atas tuh titik dua apa aja tadi tuh? pH. Titik dua nggak pakai spasi tuh tanda baca nih. Oh iya, Pak. pH. Ah, terus, 33 min. terus ada berapa parameter tuh? Oh, semuanya ya, Pak ya. Ah, PCO. itu namanya masa. Nah, dari sekian banyak itu kamu batasin Iya, iya. parameter yang mana. Tapi di sini HCO3-nya aja, Pak. pH dengan H. Nah, hasil gas darah hanya dua itu kan. Pak. Kalau itu hasil laboratorium faal ginjal,
yaitu kadar kreatinin saja kan. Yaitu faal ginjal dalam kurung kadar kreatinin dan nah, oke. Sekarang saya tanya, identitas pasien tuh kamu ambil apanya tuh datanya? Umur, jenis kelamin. Mana? Identitas pasien titik dua, Oh iya Pak, jenis kelamin dulu dong. Pak, jenis Terus apa lagi? umur, umur, Terus Pak. kan gagal ginjal kronis batasannya apa? Gagal ginjal kronis kan menahun itu. Minimal berapa tahun orang disebut gagal ginjal kronis? Kalau dia baru 1 bulan Bulan, kena itu dia bulan, disebut gagal ginjal kronis. ya Atau bulan definisi gagal berturut-turut. ginjal kronis apa definisinya? Hasil hasil faal ginjalnya selama Lamanya 3 bulan, dong. tiga Lamanya bulan penderita berturut-turut. gagal ginjal itu berapa lama disebut gagal ginjal kronis? Hasil pemeriksaan faal ginjal itu selama 3 bulan Nah, berturut-turut. berarti berapa lama dia menderita GGK? Lamanya. Namanya ya Pak ya. Nah, berarti lamanya, lamanya apa? Lamanya sakit GGK. Bisa nggak dapat data itu? Bedanya GGA dengan GGK apa ini? Kalau akut itu masih belum, oh, akut bisa apa tidak sampai cuci darah gitu. Apa bilang? Siapa bilang, Rin? Ya. Atau gagal ginjal akut itu biasanya diobatin normal lagi itunya Pak, faal ginjalnya. Siapa bilang tadi kau bilang akut nggak bisa langsung HRD, hemodialisa. Kalau dia pada waktu penanganan pernah salah, dikasih injeksi antibiotik dosis tinggi kan bisa merusak ginjal itu. Ya, Pak. Kalau akut itu eh, di bawah 3 bulan til labnya itu bisa Ya, normal. mau cari. Nanti kamu bisa pertanggungjawabkan definisi kamu itu. Pak. Dah. Pak. Sekarang saya tanya, yang nomor satu itu variabelnya variabel independen semua enggak? Independen dan dependen Pak. Apa sih bedanya variabel dependen, independen, variat, Kalau dependen tuh faktor? bebas, variabel bebas. Hah? Variabel dependen itu variabel bebas. Kalau yang independen Bebas. itu Itu kan terikat. dari satu orang itu coba tuh pasien tuh. Misalnya taruh pasien si Rini nih, Rini jenis kelaminnya perempuan, umurnya 30, lamanya sakit GGK misalnya 2 tahun, hasil kreatininnya 1,3, pH-nya 7,0, bikarbonatnya berapa? Itu independennya bebas nggak? Apa? Variabelnya independen nggak? Variabelnya bebas nggak? Bebas ini Pak. Rin, Rin, kamu Bebas Pak. kamu diukur nih, Rin, berat badan, tinggi badan, ya kan? Hemoglobin. Nah, itu variabel berat badan, tinggi badan, hemoglobin itu variabel bebas apa terikat? Bebas Pak. Bebas. Kalau kamu bilang tadi ada yang bebas, ada yang terikat. Makanya itu kamu baca tuh di atas tuh, di atasnya. Coba di atasnya. Jadi, atas pembatasan masalah. Tuh, batasi dengan kondisi yang ada, ya kan? Kamu coba batasin berapa variabel tuh? Coba kamu hitung variabelnya. Ada berapa variabelnya? Jenis kelamin variabel bukan? Jenis variabel. Umur?
Variabel, Lamanya sakit, variabel Pak, kadar kreatinin, variabel, pH, ya variabel, bikarbonat, variabel. variabel kan? Tapi variabel apa itu jenisnya? Variabel bebas semua itu, Rin. Berarti dependennya nggak ada dong, Rin. Saya kira dependennya yang ini Pak, Yang mana? AGD-nya. Dari mana tahu untuk kamu dependen? Orang itu dari pasien yang sama kok. Sekarang gini, Rin. Tinggi badan kamu, berat badan kamu, variabelnya bebas semua apa? Ada yang tinggi badan tergantung berat badan? Bebas Pak. Bebas semua, ya kan? Tetapi kalau misalnya kayak itu tadi nih, ada pemeriksaan laboratorium yang dipengaruhi oleh jenis kelamin, Rin. Misalnya apa, Rin? Pemeriksaan laboratorium yang dipengaruhi oleh faktor jenis kelamin. AB, HB, terus HT, hematokrit. Nah, sekarang ini ada nggak dipengaruhi jenis kelamin nih, parameter ini? ada Pak. Yang mana? Berarti, Hah? berarti ini, Ada. Yang berarti, mana? Coba tunjukin. berarti ini, Yang mana, Rin? Tanya yang lainnya tuh temennya. Ada nggak tuh? Ini pemeriksaan lab ini ada nggak yang dipengaruhi faktor jenis kelamin? ada ya Pak ya. Hmm? Ada nggak, Mbak? Masa ini nggak pede sama ini sendiri? Kamu kerja di lab udah berapa tahun, Rin? Ya Pak, Hah? udah lama Pak. Rin, kreatinin dipengaruhi ini nggak, Rin? Ya, ya. Kadar kreatinin dipengaruhi jenis kelamin nggak, Rin? Enggak Pak, Hah? enggak, Enggak. pH dipengaruhi jenis kelamin nggak? enggak, Enggak. Bikarbonat? enggak. Enggak. Lo kamu bilang itu dependen. Oke? Ya Pak, Nggak ada kan? enggak ada. Nah, udah nggak ada. Berarti nomor dua nggak ada tuh, dua tiga nggak ada independen dong kamu tuh. Oh, berarti ini hanya variabel dependen aja nggak apa-apa ya Pak ya? Lah iya. Oh, saya pikir harus ada ditentukan dependen dan independen. Siapa yang bilang mengharuskan? Bapak tanya. Ya, Siapa yang Pak. mengharuskan ada? Ya, saya pikir gitu Pak. Bukan dipikir, dibaca teorinya. Siapa yang mengharuskan? Harus ada independen, harus ada dependen. Hmm? Oke? Berarti yang Pak, nomor dua tuh apa tuh? Batasannya lagi ada nggak? Nggak ada kan yang nomor dua tiga nggak kamu ada, nggak ada kan dependennya nggak ada kan? Pak, nggak ada Pak, Hah? nggak ada. Kalau misalnya kamu tadi ada dengan ini eh, faktor hemodialisa, ada yang gagal ginjal nih sebelum dihemodialisa, mas setelah dihemodialisa, ya kan? Ya, Nah, oke, sekarang yang kedua tiga nggak ada tuh, kamu hapus. Pak. Nah, sekarang kamu mau uji apa yang tahu itu? Uji adanya korelasi antara kadar kreatinin dengan Nah, berarti tanah uji sama itu. korelasi. Dua tuh tulis uji korelasi. Oh, sebelum diuji korelasi, tunggu dulu. Tunggu dulu sebelum uji korelasi. Nomor itu di enter dulu nomor duanya. Di enter. Nah, nomor dua itu eh variat karakteristik batasinya itu hmm, deskripsi data bivariat. Deskripsi data
bivariat. Oke, saya tanya Rin dan yang lainnya. Apa itu bivariat, Rin? Apa itu univariat? Oh, Apa bivariat. itu multivariat? Bandeng ya? Tulis di itu, di daftar itu. Daftar lain tuh. Coba klik kamu daftar lain. Daftar lain. Klik. Iya, Pak. Ah, klik. Cari istilah. Ini kan daftar rumus, daftar singkatan, daftar istilah mana coba? Nih, cari. Nomor 7, kamu ketik. Nomor 7 kamu ketik. Ya, Bapak ingin tahu nih, karakteristik yang delapannya, jangan di enter ya Rin ya, jangan di enter, Ya. pakai tanda panah ke bawah. Hmm. Kemudian deskripsi, tanda panah ke bawah lagi. Habis deskripsi itu tadi variabel, bawah lagi variat, univariat. Coba itu kamu klik yang di kiri atas tuh ada tanda plus tuh, kamu klik deh, Iya, klik, Pak. klik. Nah, terus kamu kasih ini aja border biar kamu tahu bahwa itu adalah tabel. Bordernya kamu perjelas, border, all border. Nah, itu tinggal kamu pencet tabel layout, menu En- tabel layout, Oh, table. tab layout yang menu Oh, tabel layoutnya ya. layout, table, Yang benar. Masih. diklik, Oh iya. klik menu tabel layout, table layout, baca. Yang mana sih? Oh ini, oh ya Pak, maaf Pak. Dah, insert below. Oh iya Pak. Nah, ya, kan muncul kan otomatis kan, ya. Nah, terus kamu tulis eh, apa itu eh, univariat, bivariat, multivariat. Terus tadi ada variable independent atau bawahnya variable independent, variable dependent. Nah, tahu nggak istilah ini? Ri? Kamu nanti cari. Tahu nggak itu univariat, bivariat tahu nggak Rini? Kalau univariat itu satu variabel ya Pak, Satu variabel apanya? yang diujikan analisis satu variabel. Iya, jadi hasil hasil analisis suatu variabel itu namanya variat, hasil ya. Oke, terus kita lagi yang 16 tuh. Yang 16 itu kategori, bawahnya numerik. Nah, jadi variat itu hasil analisis dari suatu variabel, itu namanya variat. Variabel apa ini? Variabel itu parameter ya Pak. Nggak tahu, kamu cari dong. Faktor juga variabel, faktor. Hah? Nah, kamu cari tuh nanti definisi-definisiin. Yang tahu nggak? Istilah ini kamu tahu nggak semuanya tuh? Aspek yang diukur atau diamati gitu Pak. Ya, berarti ada apa tuh tadi? Ada alatnya kan? Ada Kamu ukur pakai alat nggak? pakai, Ada cara ukurnya nggak? ada, Ada hasil ukurnya nggak? ada, Ada skala ukurnya nggak? ada. Nah, tentang itu. Nih, cari apa itu skala ukur, apa itu hasil ukur, apa itu cara ukur. Sini ya Eh, Pak, lanjut. alat ukur, alat ukur, nggak dari alat ukur dulu. Alat itu.
alat ukur, cara ukur, hasil ukur, skala ukur. Hmm. Nah, alat ukur tuh dalam kurung sama dengan eh, enter lagi coba di dua-dua di enter. Yang Dua-dua coba tambahin lagi, tambahin barisnya. kilo ya Pak. Ya, itu dua-dua itu apa tadi? Instrumen bedanya apa dengan instrumen dengan alat ukur? Nah, nanti cari ya. Oke? Pak, Oke. Dah, kembali ke tadi kemana tadi? Sampai pembatasan masalah ya. Pak. Nah, jadi deskripsi data bivariat kan? Ya enggak? Data bivariat itu berarti B itu kan dua ya. Ya dua Pak. Variat itu tadi hasil ukur variabel. Nah, antara apa dengan apa? Misalnya kamu mau tahu kadar kreatinin ini berdasarkan jenis kelamin pasien GGK. Ya kan? Tadi kamu bilang katanya nggak ada itu perbedaan antara kreatinin perempuan sama laki, kata kamu kan? Nah, benar nggak? Kamu cek di situ tuh nanti bivariat. Terus pH dengan CO2. Atau kemudian kamu nanti kreatinin dengan pH. Terus kreatinin dengan bikarbonat. Itu namanya bivariat. Tapi kalau ketiganya namanya multivari. Varian. Yang ketiga berarti deskripsi data multivariat. Multi itu lebih dari dua. Tadi multivariat sudah ada belum tadi di istilah itu? Ada Pak. Ditambahkan. Multivariat di daftar lain. Nah, udah ada kan? Nah, Ada ya. Oke, dah. Berarti batasannya ada berapa tuh? Cuman ada berapa? Empat kan? Nah, yang Pak. kamu mau uji beda rata apa uji korelasi? Uji korelasi Pak. Nah, tulis uji korelasi, Dua kelompok sampel ya Pak. uji korelasi antara apa dengan apa? Antara Antara variabel apa dengan apa? kadar kreatinin. Ya, itu kan variabel kan? Iya Pak. Berarti uji korelasi antara kadar kreatinin, koma, pH, koma, dan bikarbonat. Dah, empat itu udah kamu batasannya. Iya nggak? Ya Pak. Kamu dari mana tuh tahu uji korelasi dasarnya apa hari ini? Apakah ada hubungan? Saya mencari apakah ada hubungannya gitu Pak. Hubungan itu, bedanya apa hubungan itu? Hubungan, korelasi, asosiasi. Kalau hubungan itu bisa positif bisa negatif gitu ya Pak ya. Itu arah, Arahnya. arah korelasi. Arah negatif dan arah positif. Arah negatif itu ke kiri. Enggak, Bapak tahu istilah korelasi ya? Bedanya dengan asosiasi apa? Ah, tambah tuh di istilah tuh. Tambah-tambah istilah. Coba, tambah daftar istilah. Korelasi, mana istilah tadi? Tambah lagi itunya, barisnya. Diblok aja semuanya, biar banyak. Diblok dulu kayak tadi. Diblok dulu barisnya. Kok tabelnya. Nah, baru ditambah itu. Below. Insert below. Nah, udah coba tambah tuh. Hubungan, tulis hubungan. Bentar, Pak dimuter. Hubungan. Bawahnya, bawahnya asosiasi. Bawahnya lagi korelasi. Nah, bedanya apa tuh antara ketiga kata itu? Atau ketiga istilah itu? Yang tahu temennya yang lain?
Oh, mungkin penelitian teman-temannya ada yang mungkin juga ada hubungan, asosiasi, korelasi. Reja, apa kamu Reja? Tahu nggak Reja? eh Kalau hubungan itu, misalkan skripsi saya hubungan kadar Hb dan kreatin ya, kayak hubungan yang dimaksud hubungan itu jika gimana ya, terhubung gitu Pak. Misal kreatinnya tinggi, pemeriksaan lainnya juga tinggi atau rendah. Orang tepat. Yang lain? Nggak tahu. Terus dapat itu kan, medley sama statistik kan udah dapat kan? Waktu D3, waktu AK. Rini bingung Rini. Rini bisa Ya, menyebut Pak. korelasi dasarnya apa Rini tadi? Oh, karena ingin itu kan jadi kalau kreatinin apa kadar kreatininnya naik, apakah mengganggu keseimbangan asam basa gitu, Pak? Ya, itu sama dengan hubungan juga. Iya. Berarti mencari keterkaitan ya, Iya, Pak. ya kan? Ya, Gini, Pak. jadi gini ya. Saya ulas lagi. Hubungan dalam ilmu statistik dan medley itu dipengaruhi oleh jenis variabelnya, ya. Tadi kalau variabelnya kat-kat, tahu kat-kat tadi singkatan kategorik, Kategori-kategori. ya. Itu berarti hubungan dinyatakan dalam bentuk asosiasi. Tapi kalau hubungan itu berdasarkan variabelnya adalah num-num, num-num apa tadi singkatan dari numerik, Menarik. ya. Datanya numerik, angka itu dinyatakan dalam kata korelasi atau dalam bentuk korelasi. Oke? Dan itu sifatnya semuanya independen variabel itu. Kita tidak tahu mana yang mempengaruhi. Apakah yang mempengaruhi kreatinin menyebabkan pH turun atau pH turun menyebabkan kreatinin jadi naik? Emang tahu di teori ada nggak? Kan nggak ada, ya kan? Kan kalau masalah pH kan dengar oleh faktor ikatan hidrogen, ya nggak? Ya kan? Namanya aja pH, kan logaritma H plus itu, ya. Gitu. Jadi ini kalau korelasi ini hubungan ada bentuk numerik-numerik. Kalau asosiasinya kategori-kategori. Kalau hubungan itu mencari keterkaitan antara dua variabel. Nah, kita lihat dulu variabelnya itu variatnya apa? Hasil hasil analisis variabelnya. Kalau dia datanya berupa numerik-numerik, oh dia pasti korelasi. Tapi kalau datanya dia kategori-kategori, dia asosiasi. Gitu. Paham? Ya, Pak. Nah, dah. Oke, kembali ke pembatasan masalah. Jadi ada berapa yang batasin kamu tuh? Empat, Pak. 4 masalah. Ya. Nah, dari batasan masalah 4 ini, itu kamu jadikan rujukan untuk membuat pertanyaan penelitian atau rumusan masalah dan tujuan penelitian. Oke, tinggal copy. Tuh, tinggal copy tuh dari. Jadi yang nomor satu itu karakteristik data sampel ini ya. Ya, ini kamu hapus aja nih karakteristik data rekam medik gitu ya. Itu kamu hapus tuh yang dari jenis sampel. Kamu kan udah ada tuh yang tadinya tuh. Yang template Bapak kan masih ada. Nah, karakteristik. Daftar rekam medik gitu ya, Pak. Dihapus aja semua tuh. Udah tuh jadi nomor satu. Satu. Nah, karakteristik data rekam medik pasien ganjil. Nah, data rekam medik ini punya periode nggak ini? Ya, Pak. Nah, periodenya mana periodenya?
Masukkan ini ya Pak. Daftar Ah, pasien gagal ginjal di mana, periode berapa? GGK di mana? Karakteristik data rekam medik GGK di rumah sakit mana? waktunya ya Pak ya. Iya, periode kan waktu periode itu. Tahun ini ya Pak. Oke, tahun 2023 ya. Ya Pak. Berarti 12 bulan dong satu tahun itu. Ya Pak. Hah? Ya Pak. Betul nggak? Ya, Oke. Dah. Sekarang tinggal kamu copy paste, taruh di rumusan masalah. Kalau tadi kan eh, batasan itu bentuk kalimatnya pernyataan ya. Nah, nanti di paste di rumusan masalah menjadi kalimat pertanyaan. Oke? Nah, pertanyaannya umum itu tadi apa tadi itu tadi belum? Tinggal copy paste itu tadi itu. ya Pak. Udah ada di copy paste? Ya Pak. Yang mana? Nomor satu. Ah, itu jadi nomor satu. Diedit aja tuh. Bisa nggak ngeditnya? Nah, tuh baca tuh. Coba baca tuh rumusan masalah tuh. Dan masalah hendaknya disusun secara singkat, padat, jelas, lugas, dan dituangkan atau disusun dalam bentuk kalimat tanya. Nah, kalimat tanya, oke. Terus, Karena penelitian yang akan dilakukan adalah mencari jawaban dari pertanyaan dalam rumusan masalah tersebut. Baiknya dibuat sederhana, mudah dipahami, dan memungkinkan untuk ditemukan solusinya pada akhir penelitian. Rumusan terus. masalah yang baik bersifat spesifik dengan menyebutkan variabel penelitian. Bila variabel bebas lebih dari satu, rumusan masalah boleh hanya satu. Namun bila variabel terikat lebih dari satu, maka rumusan masalah yang dibuat harus terpisah atau lebih dari satu. Nah, kamu variabel bebasnya lebih dari satu kan? Ya, Pak. Ya enggak? Ya, Nah, berarti sama ininya ya. Berarti nomor satu kira-kira pertanyaannya gimana tuh kalau dari pertanyaan tuh, Lin? ya, Pak. Coba Pertanyaannya, nomor satu buat pertanyaan jadinya apa tuh kata tanyanya? Kata bagaimana, tanya apa, Lin? bagaimana ya, Pak? Mana Ah, karakteristik bagaimana karakteristik? Ah, jadi pasien kak kecil tuh GGK kan? gitu kan ya, Pak? Iya, bener kok kamu hapus. Kamu kan data Oh, sekunder. oh iya, oh tetap ditulis ya, Pak. Kayaknya jadi kecil tuh kan? Ya, Pak. Nah, oke. Ya, Pak. Kan jadi satu kalimat kan ini? Ya, Pak. Ya enggak? Ini umum kan? Ini Paham, Pak. pertanyaan umum yang nomor satu nih. Ya, Pak. Bener nggak, Rini? Ya, Pak. Nah, yang nomor 2, 3, 4 tuh pertanyaan khusus. Nah, yang dua itu pertanyaan khusus apa jawabannya coba pertanyaannya? Apakah datanya berupa bivariat? Kamu suruh bikin pertanyaan aja. Ayo bikin pertanyaan tuh dari kalimat pernyataan ini. Bagaimana deskripsi data bivariat? Nah, Hmm, kamu tentukan, kamu mau variabel apa yang ingin kamu bikin. Antara variabel apa dengan apa. Kamu kan tadi yang nomor 2 ini belum tentukan variabelnya apa. iya Pak. Bivariatnya. Ini gini ya Pak. Kata-katanya bagaimana Deskripsi data bivariat. Variabel yang mana ini? langsung Yang kamu disebutkan mau berarti ya ini Pak variabelnya data ya. bivariat Deskripsi data antara apa tuh? Data kadar ini kreatinin. data bivariat tetap ada ini. Oh tetap ada ya Pak. Tetap ada data bivariatnya antara apa dengan apa? Antara Variabel apa dengan variabel apa? kadar kreatinin dengan pH Terus boleh apa lagi? dan eh, antara pakai antara lagi nggak apa-apa ya Pak.
Ya kan B kan dua. B kan dua, Rin. Dan Cuman itu doang, Rin. CO3 ya Pak. Rin. Bivaret itu biasanya, Rin, itu data Kadnum. Apa, Rin? Kategorik dan numerik ya Pak. Nah, apa data kategorinya apa tuh yang atas itu tadi yang kategori kan? Kategori. Kategoriknya jenis kelamin, umur, Nah, terus apa lagi? eh, pH dan HCO3 itu masuk bisa dibikin kategorik ya Pak. Num-num dong, gimana sih kamu? Belum Emang belum ya. kamu hasilnya PH cuma bilang asam basa? Iya. Nggak mungkin lah masuk PH darah cuma Lupa. dibilang asam basa. Orang nilai normnya 7,02 sampai 7,04 kan? Ya Pak. Nggak mungkin cuma ngomong asam basa. Nah, udah kamu PR kamu ya. Nah, yang nomor tiga multivariat antara itu ya. Nah, nomor empat apa pertanyaan tuh? Berarti nomor tiga pertanyaan tuh bagaimana semua ya? Bagaimana itu nomor dua bagaimana apa bagaimana itu? Bagaimana Pak? Nah, pakai tanda tanya nggak? Mana tanda tanya kan bertanya kamu. Nah, nggak usah pakai spasi ini kalau Oh tanda iya baca. Pak. Tanda baca itu nggak pakai spasi, titik, tanda tanya, titik koma ada. Nomor tiga. Nah, nomor empat apa tuh? Bagaimana? Bagaimana korelasi ya Pak? Bagaimana hasil dong? Hasil ya, Pak. Hasil uji korelasi ya Pak. Nah, udah jadi. Terus jawabannya itu di tujuan. Jawaban jawaban pertanyaan pertanyaan itu ada di tujuan. Apa tujuannya tuh? Tujuan umumnya tuh. Nah, tujuan umum yang satu itu tuh tadi tuh. Ya Pak. Kamu copy paste lagi tuh di rumusan masal tuh nih. Nah, nih, Satu nih ya kamu Pak. copy nih. Nah, tuh. Ini adalah tujuan umumnya nih kamu nih. Ya enggak? Ya Pak. Nah, taruh di tujuan umum tuh yang di AA itu kamu blok. Nah, kan gitu caranya ngeblok ulangi, ulangi. Bentar, Pak. Andu, andu. Nah, itu A-nya agak ke titiknya tuh. Bloknya sampai titik. Ya Pak. Langsung ya Dah, Pak. coba. Coba. Nah, masih ada kan tujuan khususnya? Masih ada Pak. Nah, berarti kalau tadi kan tujuan itu ada jawaban dari pertanyaan kan? Ya. Berarti jawabannya apa kalau kamu nanya bagaimana? Jelasannya Gimana, Rin? Kamu tahu dari karakteristiknya? Apa jawaban kamu, Rin? karakteristik. Untuk mengetahui, Rini, Iya lupa Pak. Kita mengetahui untuk mengetahui, karakteristik. nah, itu kan jawaban. Oke? Nah, terus yang itu juga, yang di tujuan khususnya itu tadi, yang di 3 dan 4 tuh. Nah, itu kamu Oh ya Pak copy ya. tuh. Nah, kamu copy sampai nomor 4. Nah, itu jadi A tuh ya. 3 jadi A itu. Iya Pak. Ya, dijadiin A, ke kananin aja. Kasih A titik. Nah, nah gitu. Apa apa jadinya? Jawabannya. Untuk mengetahui Nah, udah untuk mengetahui. Itu jawaban penelitian kamu. B-nya untuk mengetahui lagi. Nah, udah jadi itu semuanya. Terus C-nya untuk, nah,
Ya, itu baru sampai E, udah kan? Nah, sekarang apa lagi? F. Manfaat. Nah, apa kira-kira? Baca tuh. Bagian ini menjelaskan manfaat penelitian dan relevansinya dengan ilmu maupun penerapan yang bersifat praktis, yaitu bagi masyarakat umum maupun lembaga terkait yang lingkupnya terbatas. Bagian Nah, ini berarti misalnya menunjukkan lembaga teknik yang kamu terbatas, misalnya kayak di Rumah Sakit Asnawan, kira-kira manfaatnya apa untuk rumah sakitmu? Kemudian untuk manfaat praktisnya apa? Untuk pembangunan dalam arti luas hasil penelitian kamu ini. Untuk apa gitu. ya, Pak. Kamu kira-kira untuk apa? Udah ada ini belum? Manfaatnya Sudah belum ada tahu Pak. nggak? Ini untuk institusi apa ya? Enggak, ini Sudah. kan di pedoman begini nulisnya manfaat akademis sama manfaat praktis. Berarti kalau Akademis kan institusi ya, pendidikan. akademis bisa sebagai dasar pembelajaran mengenai keseimbangan asam basa dan parameter pada pasien gagal ginjal kronik. Hah? Ya tulis saja coba aja. Pak, Kan menurut kamu itu manfaatnya, menurut kamu kan nggak tahu nanti menurut yang membacanya. Kamu udah tulis belum yang di punya ya, Pak. proposal kamu sebelumnya mana? Udah, Pak. Saya Nah, copy coba ya, Pak aja ya. kamu copy paste, bener nggak tuh nanti? Time New Roman ini ganti nih fontnya ganti Time New Roman 12, fontnya 12. Terus yang manfaat praktisnya apa? Itu masyarakat ya, Pak ya. Ya terserah kamu pokoknya. Isi aja dulu. Nanti kan diuji di proposal nanti. Bener nggak sama pengujinya? Ya, Pak. Bapak kan udah ngasih cetakannya doang. Yang lain juga gitu. Kalau manfaat praktis banyak juga ya, Pak ini. Terserah. Secara profesi kamu yang lainnya. Apa ini. Udah nih sampai jam 12 nih ya. Iya, Pak. Waduh. Ini yang lainnya yang belum kebagian. Nanti tinggal ngikutin ini sampai diisi. Diadopsi dari penelitian masing-masing. Ya. Ini belum sampai yang tadi tuh. Aplikasi apa batasannya ya. Yarin ya. Iya, Pak. Nah, yang batasannya kamu gimana, Rin? Coba, Rin. Apa batasan deh, bab satu. Ini, Pak. Mana batasannya, Rin? Ini. Yang tadi, Pak. Mana bukan batasan, sorry apa? Ruang lingkup penelitian. Sorry, sorry. Oh, Nah, nih kamu nih, ruang lingkup penelitian menunjukkan ruang penelitian kamu tuh bidangnya apa. di kimia Terus klinis. di itunya, di praanalitik, pasca analitik, Oh, atau di sistem manajemen mutu. Ruang lingkup kamu itu. di analitiknya ya, Pak. Coba, sesuai tujuh kompetensi. Nggak, kita belum ke bab 2 ini. Iya, Pak. Bab satu aja dulu dipahami. Yang mana kamu pilih tuh? Yang lainnya dicoret. Oh, ini tetap kata-katanya ya, Pak ya. Tinggal Nah, itu dicoret lebih aja baik ya. ini. Kamu kan berarti yang mana tuh berarti tuh? Hematol apa? Kimia klinik. Nah, dibikin matrik, tau nggak matrik? Tau matrik nggak hari ini? Mana tuh, Pak? Gini nih, coba kamu ini Bapak yang share. Oh ya. Udah, lihat, Rin. Udah, Pak. Nih, ya. Ini kan ada matriknya nih. Ini Bapak misalnya kasih nomor ya. Define. Fontnya tadi adalah Time New Roman 10. Oke. Terus Bapak kasih ke sini. Nah, nih.
ya kan? Jadi kan ada bidang ini kan, hematologi. Kamu yang mana nih di antara ini dengan ini? Misalnya kamu ini ya, Kimia klinik, ya Pak. kan? Kimia klinik bidang mana nih yang peranalitik, analitik, fase analitik? Analitik, Pak. Kan yang ini kamu kan? Oh, pasca ya. Ya enggak? Iya, Pak. Misalnya kita kasih tanda warnanya apa ya, misalkan merah. Ah, kamu kan bidang ini kamu, kimia analitik, fase analitik, orang kamu data sekunder. Betul Ya, nggak? betul, Pak. Berarti nanti penulisannya itu dibikin matriks seperti ini ya, Pak ya? Ya, Penulisannya nanti dibikin matriks seperti ini. iya. Oh, iya, Pak. Kamu bidang kamu kamu jelasin kenapa pasca analitikal, kamu data sekunder, kenapa kimia klinik? Karena parameter pemeriksaan apa namanya untuk pasien GGK tadi adalah yang kamu ambil dibatasin untuk apa eh, tes fungsi ginjal TFG dengan AGD kan? Ya, Pak. Nah, AGD dengan TFG itu masuk kategori lab apa? Kimia klinik. Kimia klinik. Ya enggak? Ya, Pak. Nah, ini kan berarti ini kamu ini, orang lingkup penelitian kamu ini. Bukan bukan manajemen mutu kan? Kan, Pak. Nah, bukan metode kan? Kan. Nah, gitu. Oke, paham? Ya, Pak. Dibikin Nah, matriks yang diberi penjelasannya gitu ya, Pak, di ya, bawah. terus nanti kamu narasikan. Oh, iya. Narasikan ini kira-kira apa nih kalau kamu kimia klinik ketemu pasca analitik tadi, Iya. ya? Ya, Pak. Karena data sekunder dari eh, pasien gagal ginjal yang melakukan pemeriksaan kreatinin dan AGD kan Jadi, gitu. ya, Pak. Nah, jadi dibuat kayak begini. Oke, ini yang template outline-nya proposal ini. Nah, tadi kan udah stop share Bapak, stop share ya. Baik, ternyata udah jam 12 dan ini paling nggak bab satu Bapak sudah berikan itunya ya, apa namanya, point of view-nya ya, poin-poinnya, cetakannya juga sudah Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami, terutama bagi yang sekarang ngikutin Zoom, dan termasuk si Rini yang tadi sudah langsung Pak. mengimplementasikannya. Gimana Rini, udah mulai paham Ya, belum Pak. Paham, bab Pak. satu tadi? Paham, Karena Pak. dasarnya bab satu dulu ini, baru Ya, nanti bab Pak. dua, bab tiga. Ya, Pak. Nah, jadi itu harus apa istilahnya konsisten dan ada keterkaitannya. Jadi tidak tidak menyalahi track atau tidak keluar dari track yang sudah dibuat di bab satu tadi. Ya, Pak. Cukup ada pertanyaan sebelum Bapak tutup? Bapak izin untuk pertemuan minggu depan. Pak, Bapak izin izin ya untuk tanya Pak. pertemuan Kan minggu Bapak depan sudah gimana siapkan ya Pak? jadwalnya hari apa, Rini? Rabu, Siap. Rabu dan Rabu Jumat, berarti Pak. ya Pak. Rabu dan atau Jumat kan? Ya, Pak. Siap, Rabu siap. dan atau Jumat. Artinya dan atau Jumat itu kalau Bapak ada kesempatan bisa di Jumat besok. Oh, siap. Kalau atau itu berarti kalau saya nggak bisa berarti hanya itu kan paling nggak kemarin Reja minta minimal 1 minggu sekali ya Reja ya. Iya Pak, betul Nah, Pak. kan minimal itu kan. Iya Pak. Tapi Bapak menyiapkan bisa satu atau dua tergantung sikon ya Iya Pak. gitu. Dan Bapak mohon izin Bapak kebetulan yang Jumat depan itu ada UAS SMM Kimet Klinik nah, Pak. itu berarti masuk atau itu. Kalau atau berarti nggak bisa. Minggu depan ya. Itu kan Pak Kadang lagi atau Jumat. Kalau mau mau diganti mau hari apa kan nggak bisa juga. Pak udah cumanya hari Rabu dan Jumat dan atau Jumat gitu. Berarti di hari Rabu itu boleh jam 1 ya Pak? Iya dan atau Jumat kan di Sabtu. Jadi bisa Iya. di jam berapa tadi? Jam 10 sampai jam 10 dua sampai belas, jam boleh 12 jam atau satu ya kan jam tadi kan 3. Tiga. atau jam 1 sampai jam 3 kan? Iya Pak.
Nah, Jumat juga begitu. Jumat itu malah mungkin lebih awal, jam setengah 10 sampai setengah 12, karena kan hari Jumat, Jumatan, Hmm. ya Pak. Berarti ya bisa kan? Pak juga. Itu. Berarti yang siangnya bisa jam 1 sampai jam 3 kalau hari Jumat. Nah, yang pas paginya aja, paginya karena kita ada waktu sholat Jumat, berarti mulainya lebih awal setengah jam gitulah ya, Reja ya. Reja Jumatan nggak Iya, Reja? Jumatan Pak. Nah, mulai jam berapa kalau Jumatan kan setengah 12 harus sudah siap-siap. Iya Pak, betul Pak. Jadi mohon nanti setiap ini tolong sudah memakai template Bapak ya. Baik Pak. Ya, Eh, itu tadi. Nanti untuk bikin nama filenya tadi itu ya, nim underscore nama underscore proposal skripsi underscore revisinya yang keberapa. Berarti Rini Purwanti tadi baru revisi nol ya Rini ya. ya Pak. Berarti nanti kalau pertemuan selanjutnya kamu sudah revisi satu ya. Ya, Pak. Nah, nanti setiap revisi itu nanti yang 6 digit angka tanggal itu harus selalu berubah supaya apa? Supaya data di revisi nol itu tetap ada gitu loh. Jadi kalau mau men-tracking, misalnya Bapak dulu ngomongnya begini mau gitu, kamu bisa kembali ke tracking yang ke revisi nol tadi. Misalnya Bapak ada ketidakkonsistenan gitu ya. Karena namanya manusia kan tempatnya lupa ya. Ya, nah gitu. Nanti bisa diingatkan, Bapak kemarin ngomongnya ini nih di revisi nol, gini-gini, karena kok berubah. Nah gitu, jadi diingatkan kembali. Ya. Nah berarti nanti yang sudah bisa Bapak ini nih baru Rini nih, yang lainnya belum nih. Yang baru berproses untuk yang bab satu. Ya. Tolong yang lainnya juga nanti bisa berdiskusi sama-sama. Dan untuk Bapak materi itu bisa Bapak cek, Bapak berikan di Google Classroom, kamu bisa cek apa saja. Ya, cukup ya. Ya, Pak. Pak. Ya, Makasih, Pak. Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Baik, silakan di itu dulu dong buat dokumentasi. Siapa Baik, nih di apa screenshot di dulu ya, SS Pak. di Ya, Pak. Screenshot dulu ya, Pak. screenshot. Nah, di SS itu di screenshot. Saya screenshot ya, Pak. Ya, ini kok nggak ada yang ini nih, nggak ada yang on cam semua ya. Si On cam Pur, ini, Pak. Mas On Ide. cam, Saya Pak. Hadir, Pak. On cam, Pak. Saya screenshot ya, Pak. Ya, cuman satu ini slide kan? Ya, satu slide. Satu, dua, tiga. Ada, Pak. Baik, terima kasih atas perhatiannya dan Makasih, Insya Allah Pak. minggu Jumat ini kita masih bisa ketemu masih di bab satu ya. Jadi satu minggu satu bab ya kalau bisa ya. Oke. Pak. Ya, Assalamualaikum. Makasih banyak, Pak. Ya, Terima kasih sama-sama. Pak. Banyak, Pak.